agak grogi. Ini pertama kali saya konseling. Itu sangat wajar. Terima kasih ya sudah datang. Bisa diceritakan apa yang membuatmu memutuskan untuk datang ke sini? Terima kasih. Saya sangat terbebani dengan skripsi saya. Jadi ada tekanan berat terkait skripsi yang membuat perusahaan Iya. bisa diceritakan lebih banyak tentang itu. Saya harus menyelesaikan skripsi saya dalam waktu 2 bulan, tapi saya tidak bisa menulis sama sekali. Setiap kali duduk di depan laptop, pikiran saya kosong. Jadi ada tekanan waktu dan kesulitan menulis. Apa yang biasanya terjadi ketika kamu mencoba menulis? Saya langsung berpikir, ini harus sempurna. Lalu muncullah rasa takut dan akhirnya saya pun menutup laptop itu. Rasa takut itu seperti apa, bisa dijelaskan sedikit? Saya takut dosen saya menolak, takut orang tua saya kecewa, takut saya tidak cukup pintar. Banyak ketakutan yang muncul sekaligus, itu pasti sangat memberatkan. Iya, saya juga tidak bisa tidur dengan baik. Tidur yang tidak baik pasti mempengaruhi kondisi fisik dan emosi. Bagaimana pengaruhnya aktivitas sehari-hari? Saya jadi malas bertemu dengan teman, malas makan, dan sering menangis sendiri. Dari yang kamu ceritakan, saya mendengar bahwa skripsi ini menjadi tekanan emosional dan dari hidupmu. Apakah ada hal yang menentukan? Tidak untuk saat ini. Terima kasih sudah jujur kita bisa eksplor lebih dalam tentang cara mengelola perasaan-perasaan ini. Bagaimana? Baik, saya ingin itu. Kalau rasa saat hidup dengan bagaimana perasaanmu dalam seminggu ini? Masih sama, tapi sedikit lega karena sudah bicara minggu lalu. Saya senang mendengarnya. Ada kalimat khusus yang ingin kamu ceritakan? Saya mencoba menulis lagi, tapi masih berhenti di paragraf pertama. Kamu berusaha mencoba lagi, itu hal yang positif. Apa yang terjadi saat kamu berhenti di paragraf pertama? Saya membaca ulang dan merasa tulisannya itu sangat jelek. Lalu saya hapus semuanya. Jadi ada proses menulis, memulai, lalu menghapus. Apa yang kamu rasakan saat menghapus tulisan? Frustasi, seperti saya tidak akan pernah bisa. Frustasi yang mendalam, seperti ada suara dalam diri yang mengatakan kamu tidak bisa. Apakah itu seperti itu? Iya, suara itu selalu ada. Sejak kecil, orang tua saya selalu menekankan untuk menjadi yang terbaik. Jadi ada harapan dari keluarga untuk selalu menjadi yang terbaik. Bagaimana pengalaman itu membentuk cara melihat diri sendiri? Saya merasa harus sempurna dalam segala hal. Kalau tidak, saya akan merasa gagal. Kalau untuk sempurna itu ya berat sekali. Bagaimana pengaruhnya terhadap hubungan dengan orang lain? Saya jarang meminta bantuan karena takut dianggap lemah. Jadi kamu menanggung semuanya sendiri. Itu bisa menjadi sangat melelahkan. Ya, saya lelah sekali. Di tengah semua kelelahan ini, apa yang membuatmu bertahan? Saya ingat betapa senangnya saya saat memilih jurusan ini. Saya suka belajar tentang psikologi. Ada passion yang masih hidup dalam diri. Itu menjadi pengalaman yang penting. Mungkin iya. Oke, mari kita akhiri dengan pertanyaan. Jika ada satu hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk diri ini, apa itu?
Mungkin saya akan membiarkan satu paragraf tetap ada tanpa menghapusnya. Itu langkah yang sangat berarti. Saya sangat mendukungnya. Halo Sasa, saya mau dulu. Bagaimana minggumu? Apa kabar dengan paragraf yang di atas itu? Saya berhasil. Saya menulis satu paragraf dan membiarkannya tetap ada. Wah, itu luar biasa. Bagaimana perasaanmu tentang pencapaian itu? Awalnya saya cemas, tapi kemudian ada sedikit kebanggaan. Kebanggaan yang wajar. Kamu akan mengalami pola yang sudah Ya, tapi saya masih khawatir dengan sisi skripsi yang harus diselesaikan. punya wajar untuk khawatir. Mari kita lihat dari pengalaman ini apa pelajaran yang bisa kamu ambil. Bahwa tidak harus sempurna dari awal. Bahwa saya bisa membiarkan sesuatu tidak sempurna. Wah, itu insight yang sangat berharga. Bagaimana kamu bisa menerapkan pembelajaran ini ke depan? Saya mencoba menulis sedikit setiap harinya dan tanpa menghapusnya. Wah, itu sangat luar biasa. Apa dukungan yang kamu butuhkan untuk menjalankan program ini? Mungkin teman untuk saling mengingatkan atau janji dengan diri sendiri untuk menulis di waktu tertentu. Kerjanya bagus. Sekarang, mari kita lihat perjalanan kita selama hidup berjalan. Setelah pengalaman, kamu mengidentifikasi tekanan dan pola perfeksionisme. Lalu teknik yang kedua, kamu mengeksplorasi pola itu dan dampaknya. Dan di tekanan ketiga, kamu mulai mengambil hasil untuk produk. Apa yang paling berharga dari proses ini? Saya merasa didengarkan dan tidak sendirian. Juga saya mulai percaya bahwa perubahan kecil memiliki dampak yang sangat besar. Saya sangat menghargai keterbukaan dan keberanian. Sebagai penutup, apa harapanmu untuk diri sendiri setelah proses ini?